Bertemu kembali di channel Riyandis Journey Official. Oke, kita lanjutkan cerita kita yang sempat terputus. Saat ini saya baru pulang kerja. Ini sekarang jam 4 ya, jam 4 ini baru pulang dari kerja. Ini dalam perjalanan, ini jalanannya agak sepi ini ya. Sebelumnya cerita saya lanjutkan. Ini adalah cerita nyata dari kehidupan saya ya, yang saya alami ketika berjuang. Jadi setelah saya tamat dari sekolah dasar SD saya itu, sekolahnya satu desa dengan tempat tinggal saya, yaitu di SD Negeri Karya Mulya, ya, Desa Karya Mulya namanya, SP2. Dan saya tinggal di sana. Jadi kalau ke sekolah dulu cukup jalan kaki. Ya, jalan kaki ya kurang lebih 30 menitan. Ya, jalan kaki kurang lebih 30 menitan ya. Kemudian setelah tamat dari kelas 6 SD, setelah Eptanas ya, itu kebetulan dulu saya ada sedikit masalah keluarga yang membuat saya itu tidak ingin melanjutkan sekolah ya, tidak ingin melanjutkan sekolah. Jadi waktu itu wali kelas saya kelas 6, Pak Asdi Priyadi, manggil saya, kemudian menasehati saya pentingnya pendidikan, pentingnya masa depan, kalau tidak sekolah mau jadi apa, dan lain sebagainya. Akhirnya saya dipanggil, dinasehati, kemudian dipaksa untuk melanjutkan ke SMP dulu ya. Kemudian wali kelas saya mengajak saya ke sekolah SMP dulu ya. Dan sekolah SMP tempat saya mendaftar itu beda desa ya, beda desa. Ada di Desa Rejosari SP1. Nah, kalau saya di SP2. Nah, kalau jalan kaki cukup lama ya, jalan kaki karena jaraknya cukup jauh. Nah, mendaftarlah saya di sana, ditemani oleh wali kelas saya yang yaitu Pak Asdi. Nah, kemudian saya diterima mendaftar sekolah di sana. Kemudian Pak Asdi menceritakan kronologis kondisi saya ke guru yang di sana. Salah satu guru tempat pendaftaran. Kemudian saya diterima, saya sekolah. Nah, di sekolah saya itu waktu SMP itu SMP atau SLTP namanya, SLTP Negeri 4 Muara Lakitan. Itu ada 2 kelas untuk kelas 1-nya. Ada 2 kelas. Jadi kelas 1A dan 1B. Nah, saya ada di kelas 1A dulu. Nah, di kelas 1A itu saya berusaha belajar ya, saya belajar mengejar juara dulu ya, berusaha mengejar juara. Karena di sekolah saya itu ketika kita dapat juara 1 itu bebas pembayaran BP3 SPP ya. Jadi SPP-nya gratis selama 1 catur bulan ya, selama 1 catur bulan. Jadi gratis SPP-nya. Nah, saya berusaha untuk bisa mendapatkan SPP gratis itu, tapi ternyata usaha saya itu, walaupun saya sudah berusaha ya, saya masih kalah sama ada satu perempuan. Dia cerdas otaknya ya, cerdas. Dia cepat menyerap materi
Nah, saya kalah sama dia. Dia dapat juara 1 dan saya dapat juara 2. Nah, dia bisa gratis SPP. Ya, dia gratis. Kemudian di kelas 1 saya mengikuti les bahasa Inggris. Nah, disitulah saya mulai suka dengan bahasa Inggris. Nah, les bahasa Inggris, ada guru biologi namanya Pak Yas Budaya membuka les bahasa Inggris. Nah, saya ikut lesnya, kemudian saya suka dengan bahasa Inggris ketika itu. Ya, maka nilai bahasa Inggris saya itu tinggi, ya, lumayan tinggi ketika itu. Nah, kemudian naiklah saya di kelas 2. Naik kelas 2. Nah, dulu waktu SMP itu uang jajan saya Rp500 dulu. Ya, Rp500. Waktu SD itu 100, waktu SMP 500. Nah, 500 itu sudah dapat macam-macam itu. Udah dapat lontong, gorengan, pokoknya udah kenyang lah. Itu 500 dulu. Nah, setiap kali libur itu saya ke kebun kelapa sawit, ya, ke kebun kelapa sawit dulu, karena kebetulan bapak saya itu nanam kelapa sawit. Kemudian naiklah saya ke kelas 2. Nah, saya ke sekolah itu dari kelas 1 itu naik sepeda berangkat sekitar habis subuh, ya, habis subuh berangkat, nyampe di sekolah itu ya sekitar jam 6 sampai setengah 7. Sekolah saya itu jalurnya itu adalah jalur kelapa sawit. Nah, jalannya adalah jalan PT kelapa sawit. Jadi jalannya itu masih jalan tanah merah. Nah, itu kalau hujan itu, nah itu tanahnya nempel semua di ban sepeda. Wah, itu luar biasa capeknya itu. Ya, sebentar berhenti membersihkan tanah merah itu dulu. Nah, apalagi kalau hujannya lama, itu bisa banjir jalanan. Nah, makanya dulu ketika sekolah itu saya sering dari rumah itu nggak pakai baju seragam, pakai baju biasa. Nah, seragamnya masuk dalam tas, seragamnya dipakai di sekolah supaya tidak basah dulu. Kemudian naiklah saya di kelas 2. Nah, di kelas 2 alhamdulillah sama guru saya dipisah. Jadi tidak satu kelas dengan perempuan yang juara ketika kelas 1. Nah, saya dipisah, saya masuk di kelas 2B. Nah, karena saya dipisah, nah disitulah saya bisa dapat juara. Saya dapat juara 1, kemudian SPP gratis. Wah, syukur, alhamdulillah, senang sekali ketika itu. Jadi SPP gratis. Nah, kemudian saya melanjutkan les. Nah, waktu kelas 1 itu saya les bahasa Inggris tingkat elementary, kemudian kelas 2 melanjutkan les lagi di tingkat intermediate. Ya, tingkat intermediate. Kemudian ketika kelas 2 ya mau kenaikan kelas, itu sebelum ujian, keluarga saya ditimpa sebuah masalah besar. Ya, ditimpa masalah lagi. Nah, karena masalah ini membuat saya itu malu untuk keluar rumah, malu sekolah. Terkadang ada rasa takut, ya, untuk pergi-pergi gitu. Akhirnya setelah ujian kenaikan, saya bilang ke bapak saya pengen pindah sekolah. Ya. Nah, dulu ketika SMP itu sebelum kepikiran mau pindah, ya, dulu ketika SMP itu saya hobinya itu ke perpustakaan. Ya, nggak cuma saya, teman-teman saya itu satu sekolah itu sangat hobi ke perpustakaan. Ya, sangat hobi ke perpustakaan. Jadi baca buku, pinjam buku. Nah, dulu kalau pinjam buku itu dibatasin, ya. Harinya 3 hari pinjam buku itu harus sudah dipulangkan. Kalau tidak itu kena denda. Nah, ketika kita di sekolah itu
diberikan tugas. Jadi siswa itu dibagi tugas menjaga perpustakaan. Ya, penjaga perpustakaan itu kadang ada 2 orang, 3 orang menjaga perpustakaan. Nah, saya dulu juga menjaga perpustakaan, makanya ketika istirahat itu banyak teman-teman itu ngumpulnya di perpustakaan, ya, penuh baca buku. Makanya dulu saya sering baca buku cerita inspiratif. Dulu pernah baca bukunya sejarah B.J. Habibie. Kemudian ada satu buku yang membuat saya itu menjadi orang yang ingin mencoba hal baru, yaitu merantau. Nah, buku itu menceritakan ada seorang anak SD, kemudian anak itu tamat dari sekolah SD. Nah, tapi orang tuanya itu tidak mau melanjutkan atau tidak mau menyekolahkan anak ke tingkat SMP. Sedangkan anak itu dia punya semangat pingin sekolah SMP. Nah, karena orang tuanya melarang anaknya sekolah SMP karena tidak punya biaya, dan anaknya pingin sekolah, akhirnya anaknya pergi dari rumah. Setelah tamat SD, pergi dari rumah, hanya meninggalkan sepucuk surat. Kemudian pergi merantau anak ini, dan kemudian pulang itu sudah menjadi seorang sarjana. Nah, dulu namanya insinyur pertanian. Kemudian orang tuanya bahagia, senang ya, walaupun sedikit marah karena anaknya kabur. Kemudian anak ini setelah menjadi insinyur pertanian, dia mengolah kampungnya, ya, mengolah pertanian di kampungnya menjadi kampung yang berhasil di bidang pertanian. Nah, itulah yang menginspirasi saya ketika itu ingin pergi merantau. Akhirnya ketika kelas 2 mau naik kelas 3, keluarga saya punya masalah yang membuat saya itu pengen merantau. Nah, kemudian bapak saya pergi ke sekolah SMP, kemudian mengajukan surat pindah. Padahal dari sekolah itu sebenarnya tidak mengizinkan saya pindah, ya, tidak mengizinkan saya pindah karena dulu guru-guru saya itu sayang sama saya, ya, dulu ya, sayang, tidak mengizinkan saya pindah. Tapi karena permasalahan keluarga yang membuat saya terpaksa harus pindah. Akhirnya pindah ke Sumatera Barat. Nah, pindahnya ke Sumatera Barat. Jadi dari Sumatera Selatan saya awalnya, kemudian melewati Jambi, kemudian pindah ke Sumatera Barat. Nah, lokasi tujuan itu adalah Dusun Tinggi 2. Nah, Dusun Tinggi 2 melewati Kiliran Jauh, masuk ke dalam, ya. Itu masuk ke, saya lupa itu kecamatan Sungai Langse atau kecamatan Tanjung Gadang itu, ya. Saya lupa masuknya kecamatan mana. Kiliran Jauh. Kemudian saya diterima oleh saya dan bapak saya itu diterima oleh Wali Korong. Nah, Wali Korong itu kalau di Sumatera Barat itu ada namanya Wali Nagari, ada namanya Wali Korong. Wali Nagari itu setingkat kepala desa, itu kalau di wilayah lain, ya, lurah atau kepala desa setingkat itu. Kemudian Wali Korong itu kurang lebih pengurus RT RW lah, ya. Nah, saya diterima sama Wali Korong. Nah, kemudian saya di sana sama bapak saya itu tidak ada tempat tinggal di Dusun Tinggi 2 itu, tidak ada tempat tinggal. Akhirnya Pak Wali Korong mengizinkan kita tinggal di perumahan bekas sekolah TK. Nah, sekolah TK itu ada ruangan buat guru. Nah, di situ kita tinggal. Nah, itu TK-nya udah tutup, ya, udah nggak ada. Nah, kita tinggal di situ, kita bersihkan puing-puing yang ada di sana. Tinggallah kita di sana, ya. Kemudian hari berikutnya saya diantar oleh bapak saya mendaftar sekolah di
SLTP Negeri 2 Tanjung Gadang. Itu lokasinya ada di Sungai Langse. Nah, daftarlah saya di sana. Nah, kita datang ke sekolah, kemudian bapak saya melakukan pendaftaran, saya mencari teman. Nah, saya ngumpul sama teman, akhirnya dapatlah teman. Nah, setelah melakukan pendaftaran, kita pulang. Nah, di perjalanan bapak saya bilang bahwa saya tidak bisa sekolah di situ, ya, karena surat pindahnya kurang. Nah, karena menurut sekolah, ya, kepala sekolah, bahwa kalau pindah sekolahnya antar provinsi maka harus ada surat pindah dari provinsi. Artinya bapak saya harus mengurus ke provinsi, ke gubernur, ke Palembang, ya. Itu sangat jauh sekali, ya. Nah, kemudian kepala sekolah mengizinkan saya untuk sekolah di situ sebagai siswa titipan. Nah, siswa titipan itu saya hanya bisa belajar. Nah, hanya bisa belajar, tapi tidak bisa ikut ujian. Jadi kalau ada ujian nggak bisa ikut, ujian kelulusan nggak bisa ikut, ujian yang lain-lain nggak bisa ikut, hanya bisa ikut belajar saja. Nah, akhirnya bapak saya diskusi sama tetangga mencari solusi gimana caranya. Akhirnya tetangga memberikan solusi agar saya mendaftar di SLTP Negeri 3 Tanjung Gadang. Nah, itu lokasinya ada di Sungai Tambang. Akhirnya hari berikutnya kita datang ke sekolah itu di Sungai Tambang, mendaftar, akhirnya diterima. Nah, tanpa harus membawa surat pindah dari provinsi. Akhirnya saya diterima di sana. Masuk saya di kelas 31. Nah, dulu itu kelas 3 itu ada 4, jadi 31, 32, 33, dan 34. Nah, saya ada di 31. Nah, awal-awal sekolah saya jalan kaki dari Dusun Tinggi sampai Kiliran Jauh. Nah, itu jauh itu. Jadi kalau orang sana tahu itu. Orang Kiliran Jauh tahu. Jadi dari Dusun Tinggi sampai Kiliran Jauh jalan kaki, dari Kiliran Jauh ke Sungai Tambang baru naik Cigabaru. Nah, Cigabaru itu angkot, ya. Angkot tapi bak terbuka. Angkot bak terbuka. Mobil kol, cuman ada rumah-rumahan gitu, ya. Namanya Cigabaru. Ya, Oto Cigabaru. Nah, itu ya di sana itu. Kemudian beberapa hari kemudian, mungkin karena bapak saya kasihan, ya saya jalan terus, akhirnya belilah sepeda. Nah, beli sepeda Ponik dulu, ya, sepeda Ponik, beli harga 250, ya harganya. Nah, kemudian saya dari rumah sampai sekolah naik sepeda. Nah, bapak saya bilang begitu, ya, dari rumah sampai sekolah naik sepeda. Nah, makanya subuh saya berangkat sekolah. Sampai sekolah itu terkadang telat, ya, karena jauh, ya. Kadang jam 6:30 baru nyampe, ya, karena jauh. Kemudian saya berpikir gimana caranya saya datang ke sekolah itu bisa lebih cepat dan tidak capek. Saya capek sekali itu karena jauh. Dan saya itu setiap hari naik sepeda itu kalau pulang baju pasti basah oleh keringat, ya, ya. Akhirnya saya tanya ke tetangga gimana caranya. Akhirnya dikasih solusi, suruh nyari batu. Nah, makanya saya dulu cari batu di sungai. Kebetulan di dekat tempat saya tinggal itu ada sungai besar. Kemudian saya cari batu. Kemudian saya jual batunya, kumpulin sedikit demi sedikit. Itu kan buat batu-batu pondasi rumah itu. Nah, dari situlah saya bisa mendapatkan uang. Ya, setelah saya dapat uang, saya ke sekolah itu naik sepeda dari rumah Dusun Tinggi 2 sampai Kiliran Jauh. Nah, setelah di Kiliran Jauh sepedanya saya titip di warung. Nah, dari Kiliran Jauh sampai sekolah saya naik mobil. Nah, lebih cepat, ya, naik mobil. Nah, kemudian bapak saya, ya, ketika saya sekolah itu bapak saya rencana mau nanam coklat, makanya buka hutan. Jadi
hutan lindung kalau nggak salah dulu itu dibuka, kemudian rencana menanam coklat. Kemudian beberapa minggu kemudian bapak saya ingin pulang, rencana menjemput ibu saya. Menjemput ibu saya pulang. Nah, ketika bapak saya pulang, saya di rumah sendiri. Saya di rumah sendiri. Nah, kemudian beberapa minggu kemudian bapak saya datang lagi, tapi tanpa membawa ibu saya, bapak, mama saya, kakak saya yang tidak dibawa. Nah, ternyata mereka tidak mau pindah. Akhirnya bapak saya bilang, saya disuruh kembali sekolah di sana, balik lagi. Terus saya bilang, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau pulang ke sana. Saya ingin sekolah di Sumatera Barat, menyelesaikan sekolah di situ. Nah, gimana pun caranya, saya tidak ingin pulang. Akhirnya bapak saya diskusi sama wali kelas saya dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk mencari solusi. Ya. Akhirnya dapatlah solusi. Saya diizinkan tinggal di rumah wali kelas saya dan kesiswaan. Kebetulan wali kelas saya itu sama kesiswaan itu adalah suami istri. Nah, saya diizinkan tinggal di sana. Nah, setelah saya tinggal di sana, bapak saya pulang ke Sumatera Selatan. Di rumah wali kelas saya, ya, orangnya cukup kaya ya. Ada mobil, rumahnya besar, ada toko ya, toko warung. Nah, jadi anak-anak sekolah itu kalau jam istirahat atau pagi-pagi itu belanjanya di warung atau di toko wali kelas saya. Ya, ada jual lontong, gorengan dan lain sebagainya. Nah, saya setiap pagi di rumah itu bangun subuh ya. Saya bangun subuh, sholat subuh, kemudian setelah itu nyuci piring. Setiap pagi itu kegiatan rutin saya. Cuci piring, cuci gelas, kemudian bikin minuman ya, teh, kopi buat bapak ya, buat bapak. Setiap pagi itu. Nah, kemudian saya di sana itu tinggal, itu tidak punya kamar ya. Saya tidak punya kamar. Tinggal di tempat wali kelas saya itu tidak punya kamar, meskipun rumahnya besar ya. Nah, karena kamarnya penuh ya, kamarnya penuh. Nah, hanya ada ruang makan. Akhirnya saya tinggal di ruang makan itu sebagai kamar ya. Tidur di sana, barang-barang saya di ruang makan itu. Kemudian jadi ruang makan itu ya agak sempit juga, agak sempit. Namanya ruang makan ya. Ruang makan itu seperti kamar ya, seperti kamar, dibikinnya seperti kamar. Kemudian tidak berapa lama saya disuruh pindah kamar. Akhirnya saya pindah ke kamar garasi mobil. Nah, di situ ada garasi mobil. Kemudian di garasi mobil itu ada ruangan, papan ya, ruangan papan. Garasi mobilnya papan juga. Nah, saya tinggal di situ. Ya, kalau dibilang sedih ya ketika itu tinggal di garasi mobil. Ya, teman saya sih nggak tahu kalau saya sedih. Taunya mereka itu, teman saya itu, saya adalah saudara dari wali kelas saya dulu ya. Nah,
Saya bertahan di sana sampai tamat SMP kelas 3. Nah, tamatlah saya di kelas 3 SMP setelah ujian UN, ya, tamat. Nah, ketika kelas 3 itu nilai saya cukup bagus, ya. Saya bisa mendapatkan juara 2. Di kelas 3 1 itu saya juara 2. Nilai saya tidak jelek, ya. Bagus. Saya kalah sama yang namanya Teddy Sumbari Wijayanto. Itu nama anak guru, ya, anak guru. Anaknya pintar. Nah, saya kalah di situ. Saya hanya bisa mampu dapat juara 2 di kelas. Setelah saya tamat dari SMP, setelah UN, bapak saya datang. Ya, bapak saya datang, niatnya ingin menjemput saya ketika itu. Ya, itu selama 1 tahun itu saya nggak komunikasi dengan bapak saya karena dulu kan tidak ada telepon, ya, zaman dulu, ya. Jadi tidak ada alat komunikasi, ya, zaman saya sekolah dulu. Tidak seperti zaman sekarang, ya. Jadi setelah saya tamat SMP, bapak saya datang, ingin menjemput saya, tapi saya tidak mau kembali ke sana. Saya tidak mau pulang ke Sumatera Selatan. Saya ingin tetap di Sumatera Barat, ya. Saya ingin tetap sekolah di Sumatera Barat. Nah, setelah bapak saya mendengar keputusan saya, akhirnya bapak saya pulang ke Sumatera Selatan, dan saya ditinggal di Sumatera Barat. Kemudian saya mencari sekolah. Ada sekolah baru namanya SMA Negeri 1 Kamang Baru. Nah, saya mendaftar di sana, mendaftar sekolah, dan dulu uang pendaftarannya itu hanya Rp10.000, ya, hanya Rp10.000 uang pendaftarannya. Saya mendaftar di sana. Cuman setelah saya mendaftar di sana, saya bingung tempat tinggal karena ketika saya tamat SMP itu saya tidak bisa lagi tinggal di tempat wali kelas saya. Artinya saya harus mencari tempat baru. Nah, kemudian saya diskusi, kemudian saya bertemu beberapa guru SMP, kemudian saya diskusi dengan kepala sekolah SMP, ya. Akhirnya kepala sekolah SMP saya itu bilang bahwa saya tinggal di SMP. Saya sekolah di SMA, saya tinggal di SMP. Nah, di SMP itu saya sebagai penjaga sekolah. Nah, sebagai penjaga sekolah, kemudian menjaga kebersihan, menjaga keamanan, ya, di sekolah itu, di SMP itu. Nah, saya digaji di SMP itu, saya digaji dulu 1 bulannya 250. Nah, saya ke sekolah SMA itu cukup jauh, ya. Terkadang saya jalan kaki itu capek, bisa 2 jaman. Cuman saya sering naik mobil Cigabaru namanya, mobil angkot, ya, dulu. Nah, saya tinggallah di SMP. Nah, karena di SMP itu tidak ada mes, tidak ada ruangan khusus, akhirnya ada 1 toilet kosong, toilet rusak. Nah, jadi toilet itu dibersihkan, dirapi-rapihkan. Nah, saya tinggallah di situ, di toilet SMP. Sedih. Sedih sekali. Ya. Cuman namanya perjuangan, ya, perjuangan harus tetap saya jalankan. Ya. Itu sekilas cerita saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi generasi muda, yang terutama anak-anak sekolah. Nanti saya akan melanjutkan cerita masa saya waktu SMA itu bagaimana.
ya. Waktu SMP itu saja ceritanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi generasi sekarang untuk bisa lebih baik. Kebetulan saya sudah sampai rumah ini jam 5 ini saya baru sampai. Jadi itu saja cerita singkatnya ya, cerita singkat itu namanya. Mudah-mudahan bisa saling berbagi ya, saling berbagi pengalaman, dan bisa membuat pandangan ya, menambah pandangan untuk para generasi muda sekarang bisa lebih semangat lagi, bisa lebih baik lagi dalam menempuh pendidikannya ya. Artinya ketika sekolah itu dulu ketika saya SMP, guru itu menuntut kita, siswa itu punya cita-cita dulu. Makanya, dan cita-cita itu ditulis di buku. Nah, guru saya memberikan masukan ketika kita punya cita-cita itu tidak bisa satu. Ya, harus ada 2, harus ada 3. Kenapa demikian? Kalau cita-cita yang pertama itu tidak tercapai, kita nggak stres karena ada cadangan cita-cita yang kedua gitu. Karena terkadang apa yang kita harapkan itu tidak berjalan mulus ya, ada hambatan, ada saja hambatannya ya. Makanya dulu cita-cita saya itu saya tulis di buku ya, saya tulis di buku. Saya ingin menjadi seorang tentara dulu. Saya ingin jadi seorang tentara. Saya ingin menjadi angkatan lah ya, polisi, tentara. Kemudian saya ingin menjadi seorang pengajar dulu ya, menjadi seorang pengajar, dosen, guru. Kemudian saya ingin menjadi direktur perusahaan. Nah, itu dulu saya ya. Kemudian apa lagi ya dulu itu ya, pokoknya lebih dari satu lah cita-cita saya ya, lebih dari satu cita-cita yang saya tuliskan di dalam buku. Jadi untuk para generasi sekarang, tulislah cita-citamu ya, ditulis di buku ya, supaya itu sebagai panduan kita agar kita tidak tersesat. Artinya kalau kita lagi malas-malas, kita ingat lagi, oh cita-cita saya ingin jadi ini, maka saya harus berusaha gimana caranya saya dapat dan saya mendapatkan apa yang saya inginkan, cita-cita saya itu. Nah, itu ditulis dalam buku ya, cita-cita 1, 2, 3, cita-cita harus lebih dari 1 supaya tidak stres kalau cita-cita itu tidak tercapai. Nah, kalau citanya cuma 1, kemudian cita-cita itu tidak tercapai, kita stres ya, kita stres. Makanya cita-cita itu harus lebih dari 1, jangan cuma 1. Itu saran saya. Oke, itu saja cerita singkat masa SMP ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti akan saya ceritakan kisah ketika SMA, ketika kuliah, ketika bekerja ya. Karena channel ini adalah Riyandis Journey Official, maka saya menceritakan gimana perjalanan hidup saya. Dan diselingi dengan video-video inspiratif, video pelajaran ya, video informasi, video kegiatan. Nah, itu diselingi seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Ini sudah sore, jadi selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.